hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hubungan ini tergantung masing-masing. Nggak perlu yang lain mencari tahu. Hablum minallah ini adalah sifatnya privasi. Tidak ada yang mentaati. Persoalan keyakinan, persoalan ideologi, persoalan paham, itu adalah persoalan privasi orang masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel The Journey yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya punya kesempatan kembali untuk mengisi di channel ini. Mungkin yang saya ingin bicarakan pada kali ini tentunya ada kaitan pada pembicaraan pada sebelumnya mengenai keragaman dalam keagamaan. Kita harus menyadari tentang hal itu, bahwasannya kita hidup di tengah-tengah dalam perbedaan dalam segi pandang keagamaan, atau kita harus menyadari bahwasanya di tengah-tengah kehidupan kita banyak perbedaan dalam pandangan keagamaan, atau banyak aliran dalam keagamaan, atau banyak aliran dalam agama itu sendiri. Nah, itu kita harus menyadari bahwasanya keagamaan, pandangan keagamaan itu banyak berbeda persepsi, tergantung cara pandangnya terhadap agama masing-masing. Nah, saya sudah kupas secara singkat melalui video sebelumnya. Namun saya izinkan untuk berbicara tentang kenapa persoalan agama itu menjadi permasalahan, masih menjadi permasalahan. Dari mana akarnya? Dari mana munculnya? Masalah agama masih menjadi permasalahan yang besar dalam bangsa ini. Ragam agama, perbedaan agama atau perbedaan sudut pandang keagamaan, orang bertikai, orang berkelahi, atau saling membunuh, saling mencaci, satu sama lain saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Gara-gara persoalan pandangan keagamaan. Kenapa ini menjadi permasalahan yang terus terjadi masalah ini? Mungkin, bukan mungkin, ini akarnya, atau ini musababnya, atau sebabnya. Tentunya sebabnya atau akar dari muncul permasalahan ini adalah asobiyah, ta'assub, fanatisme yang terjadi di kalangan para pemeluk agama masing-masing, yang menganggap dirinya paling benar, ta'assub pada komunitasnya sendiri, pada ideologinya sendiri, sehingga menganggap yang lain adalah dengan tuduhan macam-macam, atau menganggap yang lain adalah salah atau sesat, kafir, masuk neraka karena bukan pada golongannya. Kenapa semacam ini pemikirannya? Tentunya adalah dilatar belakangi atau sumbernya atau akarnya dari permasalahan ini karena ada asobiyah, ta'assub, atau fanatisme terhadap golongannya sendiri. Artinya menolak pada golongan yang lain. Selain golongannya dianggap atau dituduh bermacam tuduhan yang tidak pantas untuk dilontarkan. Kalau kita kembali kepada cerita iblis, perseteruan iblis dengan Adam, kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Karena iblis punya fanatisme terhadap dirinya.
fanatisme terhadap dirinya. Dirinya menganggap lebih mulia daripada Adam disebabkan karena dirinya diciptakan dari api. Iblis punya analogi atau punya kias, punya perbandingan bahwasanya api itu lebih unggul daripada tanah. Sehingga penciptaan saya itu lebih mulia daripada Adam. Iblis itu fanatisme terhadap dirinya, terhadap ciptaan, terhadap dimensi ciptaannya. Sehingga apa? Menolak untuk sujud kepada Adam. Itu bahayanya fanatisme terhadap apa yang ada dalam dirinya. Itu tadi seperti agama, nilai-nilai agama yang menjadi seakan-akan dirinya yang paling benar, seakan-akan dirinya yang paling al-haq, memihak pada kebenaran atau berjalan pada kebenaran itu sendiri. Nah, ini akar dari permasalahan kenapa persoalan agama itu masih menjadi persoalan yang menghantui dalam kehidupan kita. Kalau Indonesia mungkin sangat familiar ya. Ada kata minoritas dan ada mayoritas. Ada agama mayoritas, ada agama minoritas. Atau ada golongan minoritas, ada golongan mayoritas. Ada madhab mayoritas, ada madhab minoritas. Nah, ini kenapa bisa menjadi ada diksi semacam ini? Tidak lain adalah lahir daripada fanatisme. Bagaimana yang mayoritas menindas kepada yang minoritas. Sementara kalau kita berpikir secara sehat, berpikir secara akal jernih, justru yang mayoritaslah mendampingi yang minoritas. Justru yang mayoritas memberikan keamanan kepada minoritas. Bukan minoritaslah menjadi pengkambingan hitam dari segala eksekusi terhadap perbedaan yang ada. Negara minoritas seenaknya diperlakukan. Negara minoritas keamanannya tidak dijaga. Negara minoritas dihajar. Dianggap kafir, dianggap sesat, boleh dibunuh. Negara minoritas. Sementara kalau kita berpikir secara sehat, seharusnya yang mayoritas memberikan keamanan kepada yang minoritas. Kalau kita berpikir analogis, mana mungkin seekor nyamuk bisa mengganggu seekor gajah? Kan nggak mungkin itu. Secara akal sehat pun tidak bisa. Mana ada kelompok minoritas bisa merobohkan kelompok mayoritas? Kan itu tidak logis sekali. Kelompok mayoritas merasa terganggu dengan minoritas. Seharusnya yang minoritas ini merasa terganggu dengan mayoritas. Bukan yang mayoritas merasa terganggu yang minoritas. Ya, ini logiknya pendekatannya tadi adalah mana mungkin seekor gajah yang sebegitu gedenya yang begitu besarnya bisa terganggu dengan seekor nyamuk atau seekor semut. Itu tidak logis dan tidak masuk akal. Justru seekor gajahlah yang memberikan keamanan kepada semut-semut yang tadi. Atau memberikan keamanan kepada nyamuk yang kecil yang tidak punya nyali dalam kehidupan untuk melawan seekor gajah yang besar tadi. Ini kenapa masih persoalan keagamaan itu menjadi bumbu persoalan dalam kehidupan kita bersama? Karena terlalu asobiyah, karena terlalu fanatisme terhadap ideologinya masing-masing. Apalagi yang mengatakan mayoritas mempersekusi kepada kelompok minoritas. Nah, kembali kepada esensi pada agama itu lagi. Bagaimana agama mengajarkan pada nilai-nilai kasih dan cinta, rahmat. Itu semua agama mengajarkan semacam itu. Semua aliran mengajarkan tentang itu. Kenapa bukan itu yang dijadikan landasan dalam keagamaan? Bukan fanatisme terhadap golongannya, terhadap kepercayaannya, sehingga mempersekusi kepada golongan yang bukan pada golongannya. Dia anggap karena berbeda, mempersekusi yang lain. Dia anggap karena berbeda, mencaci, dicaci, dibunuh, diserang, diusir dari kampung halamannya. Misalnya. Itu kan, apakah iya agama itu semacam itu? Kalau kita
sedikit kembali kepada bagaimana Nabi Muhammad pertama diturunkan ke muka bumi ini untuk memberantas itu, untuk memberantas asobiyah, kefanatisan itu, kefanatikan itu, fanatisme itu yang ingin Nabi luluh lantakan, ingin Nabi habiskan dari permukaan bumi. Jahiliyah itu perlu ketahui, jahiliyah itu maknanya bukan orang bodoh, bukan orang tidak tahu apa-apa. Orang jahiliyah di sana, maksud jahiliyah itu adalah, karena begini, kalau maksudnya jahiliyah orang tidak tahu apa-apa, bodoh, itu kita sudah tahu dalam sejarawan mengatakan bahwasanya dulu itu sebelum Nabi Muhammad hadir ke Jazirah Arab, itu kan ada perlombaan puisi sastra Arab, bahkan dikatakan 7 sastrawan terbaik itu ditempel di dinding Ka'bah. Artinya apa? Keilmuan, peradaban di masa itu ada di jahiliyah. Bagaimana perdagangan, bagaimana ekonomi, di situ lahir. Misalkan Sayyidah Khadijah, sebagai istri Nabi, itu adalah bangsawan atau orang terkaya, perempuan terkaya di masanya. Artinya apa? Bukan orang bodoh di masa itu. Ekonomi, politik sudah hadir di masa itu. Nah, jahiliyah maksudnya apa di situ? Jahiliyah dimaksud adalah peradaban, nilai-nilai kebaikan yang tidak ada di sana. Orang sesukanya menindas, orang sesukanya menzalimi, yang miskin ditindas, yang kaya menindas, yang punya power kekuatan menindas kepada yang kecil. Terjadi perkelahian setiap hari, terjadi peperangan setiap hari, permasalahan kecil menghabisi nyawa orang. Itu karena satu sama lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain berseteru, satu sama lain perang, cekcok setiap hari tidak ada selesainya. Datanglah Muhammad merapikan itu semua, kejahilian itu. Tapi jangan dianggap jahil, mereka bodoh, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dah, mereka orang pintar. Politik sudah hadir di sana, peradaban sudah ada. Cuma peradaban jahiliyah. Jahiliyah itu maksudnya nilai-nilai kebaikan tidak ada di dalamnya. Nilai-nilai moral tidak ada. Etika tidak ada dalamnya. Makanya Nabi Muhammad dianggap, dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak. Karena di masa jahiliyah itu tidak ada peradaban akhlaki, tidak ada peradaban kebaikan. Yang ada adalah kezaliman. Tapi mereka bukan bodoh. Bukan bodoh tidak tahu apa-apa. Nah, Nabi hadir memberantas itu semua. Terutama adalah fanatisme. Satu sama lain saling berseteru gara-gara saya paling hebat, saya paling kuat, saya paling mulia, saya paling ini, si paling akhir. Nah, yang mengaku umat Muhammad hari-hari ini justru terjebak dalam fanatisme. Yang mengaku minal muslimin atau min ummati Muhammad terjebak dalam fanatisme. Anggap di Indonesia ya, sudah dikata bahwasanya di Indonesia adalah mayoritas kaum muslimin. Tapi bagaimana Indonesia ini selalu menjadi permasalahan agama. Misalkan salah satu contohnya, Fransiskus kemarin datang itu ke Indonesia, tahu Paus Fransiskus datang, persoalan azan diganti lirik, tidak ada saut, tidak ada seperti biasanya diganti lirik yang berjalan. Banyak yang tersinggung, dianggap merubah keyakinan. Dari mana coba kalau cuma azan diganti yang awalnya bersuara menjadi lirik? Dari mana merubah keyakinan? Kalau ada mengatakan itu merubah keyakinan, sungguh rendah sekali keyakinan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad. Itu perlu dipertanyakan keislamannya, perlu dipertanyakan keimanannya. Kalau cuma adzan saja diganti yang awalnya bersuara diganti kepada lirik, lalu berubah keimanan, dianggap Paus ingin merubah sistem, dianggap macam-macam penggiringan opini luar biasa di media sosial. Itu artinya apa? Keislaman kita belum teruji. Sementara kita menganggap adalah kelompok mayoritas, tapi masih terganggu dengan minoritas. Dari mana itu jalannya? Seperti contoh analoginya seperti gajah bisa terganggu dengan semut.
Gajah bisa terganggu dengan nyamuk. Nah, itulah artinya kembali kepada menekankan kembali melalui platform ini adalah kenapa persoalan agama itu menjadi persoalan yang besar masih dalam bangsa ini. Orang negara perbedaan agama masih berseteru, berkelahi, mencaci maki, membunuh, mempersekusi, ingin membangun ibadah, tempat-tempat ibadah dilarang masih. Karena satu, fanatisme, asobiyahnya terhadap golongannya sendiri dianggap paling mutlak kebenarannya. Siapa yang berani mengatakan itu? Sekarang tidak ada nabi. Sekarang tidak ada orang yang betul-betul tahu tentang kebenaran itu. Tidak ada sosok pemilik kebenaran hari-hari ini. Terus ingin mengklaim saya paling benar. Dari mana jalannya? Sementara pada saat yang sama tidak ada sosok untuk yang mengetahui siapa pemilik kebenaran itu. Tidak ada nabi. Kalau ada nabi, jelas kebenaran ada di pihak nabi. Tapi sekarang mana? Makanya tidak boleh kita mengatakan saya paling benar sehingga yang lain dikatakan yang paling atau tidak benar atau sesat atau kafir dan sebagainya. Ini yang perlu disadari bahwasanya hilangkan fanatisme terhadap diri kita masing-masing bagi orang yang menganut sebuah kepercayaan apapun alirannya. Saya tidak bicara kelompok satu, kelompok dua, enggak. Semuanya. Siapapun yang memiliki kepercayaan tentang keagamaan, percaya tentang agama, memiliki nilai-nilai ketuhanan, percaya terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kenabian, dan tidak perlu fanatik terhadap agamanya masing-masing. Biarkan satu sama lain kepercayaan itu tumbuh dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Biarkan Tuhan dikenal dari perbedaan-perbedaan semacam ini. Biarkan perbedaan itu tumbuh di sekeliling kita agar kita mengenal Allah SWT lebih universal, lebih mutlak, lebih luas. Karena sekian banyak perbedaan dari sudut pandang yang berbeda dari Allah, mengenai Allah SWT, maka kita akan terus menggali tentang Allah SWT. Biarkan itu berkembang dalam kehidupan kita bersama-sama. Hilangkan kefanatikan, kita merajut persaudaraan. Sayyidina Ali pernah berkata, saudara itu ada dua. Saudara dalam agama, keyakinan, ideologis, dan yang kedua adalah saudara kemanusiaan, secara kemanusiaan atau secara biologis. Kita semua lahir dari satu bapak, lahir dari satu ibu, satu bapak. Bapak kita adalah Nabiullah Adam dan ibu kita adalah Sayyidah Hawa. Itulah. Jadi tidak boleh kita ini satu sama lain saling mencaci, membenci, apalagi atas dasar agama, atas dasar perbedaan. Dan sering kita mendengar bahwasanya prinsip dalam kehidupan kita itu ada dua. Ada kaitan kita dengan manusia, ada kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, ikatan kita dengan manusia, bagaimana kita berhidup sosial, hidup berdampingan dalam segala perbedaan, hidup sebagai manusia, sama-sama sebagai manusia, dan kita hubungan kita yang kedua adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hubungan ini tergantung masing-masing. Tidak perlu yang lain mencari tahu. Hablum minallah ini adalah sifatnya privasi. Tidak ada yang mentaati. Persoalan keyakinan, persoalan ideologi, persoalan paham, itu adalah persoalan privasi orang masing-masing. Tidak perlu Anda tahu keyakinan orang itu apa, keyakinan itu orang itu bagaimana. Karena persoalan keyakinan, hablun minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu hubungan privasi. Itu yang perlu kita sadari. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.